Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat dekal, dan dekal itu berfungsi untuk BAM dan nanti diterapkan ke dalam satu bentuk benda dan hasil akan seperti ini. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dekal. Jadi dekal itu ibaratnya kita membuat tekstur untuk BAM. Jadi ada yang membuat menggunakan Photoshop gitu kan, Illustrator dan sebagainya. Tapi saya membuatnya langsung di 3D Blender. Kira-kira seperti apa cara kerjanya? Langkah pertama teman pastikan diaktifkan, ini dihapus dulu semuanya, dan teman boleh membuat plan atau dataran dan kita rubah. Jadi kalau misalkan saya ke klik view, terus kemudian saya ke bagian vertikal dan dibagi dua. Yang di sebelah kanan ini untuk melihat dari sisi kameranya, saya klik kamera ya. Kalau kamera belum ada, jadi kita harus mencoba untuk, kalau klik di sini nggak kelihatan ya karena belum ada, dan saya coba untuk ke sumbu Z yang dari sebelah kiri, kemudian teman-teman boleh ke add namanya kamera. Nah, setelah kamera sudah ada teman-teman, silakan boleh teman-teman klik di sini ya di kamera. Nah, jadi artinya kita sedang aktif di sisi kamera. Jadi yang di sebelah kanan ini nanti memang untuk melihatnya hasilnya, dan sebelah kirinya ini untuk bagaimana kita mengeditnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya geser ke atas dulu teman-teman, saya geser ke atas seperti ini. Setelah saya geser ke atas, dan teman boleh klik, ini saya tekan T dulu ya, saya tekan T untuk menyembunyikan, dan saya rubah untuk tampilan di atasnya. Ini dia, saya coba untuk ganti menjadi mockup, dan material modelnya saya pakai yang ini. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu, kalau di gambar kalian sudah ada warna gradasi berarti sudah berhasil. Terkadang ada error. Kalau memang terjadi error, teman boleh dibuka file new general kembali untuk memastikan seperti itu dulu ya. Jadi kalau sampai sini, kalau ketika kita membuat add mesh torus ya, dia sudah ada warna gradasinya. Jadi intinya dia warna terangnya di sebelah kanan, dan di sebelah sini lebih, yang di bawahnya lebih gelap. Itu udah berhasil ya. Itu terkadang tidak tampil, mungkin sistemnya dari entah komputer atau Blender belum siap ya. Jadi harus di file general dulu, di general, dan dicoba lagi. Kalau udah tampil seperti ini udah aman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kita rubah dulu ukuran dari si kameranya untuk screennya ya. Untuk merubahnya dengan cara klik di sini. Outputnya saya pakai yang kecil aja, ini karena buat latihan. Kalau teman-teman mau pakai yang 1000 juga boleh, 1000 banding, jadi 1:1 aja teman-teman. Oke, seperti itu. Sorry, maaf, 100 ya, 1000:1000. Dan teman-teman boleh menggunakan kameranya ini. Teman-teman bisa mencoba untuk klik kamera, dan di sini pakai yang namanya ortografi ya. Ortografi seperti ini. Kalau tidak mau ortografi, pakai yang perspektif juga boleh, tidak apa-apa. Dan teman-teman nanti boleh pakai yang panoramik juga boleh, silakan. Pakai yang perspektif juga boleh. Dan teman-teman boleh mencoba untuk ngatur kira-kira kamera seberapa besar yang dibutuhkan ya. Oke, misalkan segini cukup ya sudah. Kalau sudah pas ya sudah aman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk, kalau kamera memang kepengen lebih dekat lagi seperti ini boleh. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengontrol kembali untuk shift ini kameranya ini ya, untuk lebih kelihatan. Nah, kayak gitu contohnya ya. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan ya, apakah mau seperti ini atau ini. Jadi saran saya dipasin aja dulu. Nah, setelah pas sampai di sini, baru teman-teman mencoba untuk saya kepengen bikin sedikit model aja ya, misalkan. Jadi intinya sebelah kiri buat ngedit, sebelah kanan untuk ngeliat hasilnya ya teman-teman. Dan saya mencoba untuk add mesh cube biasa. Kemudian saya coba saya kecilin seperti ini, dan saya edit lagi, edit mode. Kemudian saya coba untuk pakai skala, dan saya kecilkan posisi seperti ini ya. Sorry, maaf. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur aja sesuai kebutuhan kira-kira di sini, dan silakan gambarnya boleh tempatkan di atas kira-kira begini. Dan saya geser ke kiri kira-kira di sini ya, itu dia teman-teman ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, nanti kalau memang kamera merasa mengganggu nih, boleh disembunyikan aja dulu. Nah, takutnya mengganggu.
dan diaktifkan di bagian objeknya. Ini dia, saya tekan A ya, terus kemudian pakai face permukaan, dan teman-teman boleh untuk mengatur lebih lebar lagi ya, kayak gini. Oke, dan teman boleh mengatur lagi seperti ini gitu ya, dan posisinya mungkin lebih datar lagi. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah sampai di sini, boleh teman-teman tinggal dicoba untuk diturunkan ke bawah kira-kira sampai di mana yang kita butuhkan, tidak terlalu dalam ya posisinya, kira-kira di sini aja. Nah itu dia. Terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk memodifikasi dari atas. Oke, saya tempatkan di sini, dan teman boleh menambahkan sedikit perbedaan di bagian permukaan, mungkin agak melebar pakai skala kayak gini. Kemudian saya coba untuk memberi sedikit insert, dan saya kecilkan gitu, dan teman boleh mencoba untuk memberi kedalaman ya, saya tekan E ke dalam. Nah kayak gitu kira-kira ya. Terus teman boleh mencoba untuk klik bagian dalamnya seperti biasa. Maaf, saya pakai extrude dan saya turunkan ke bawah seperti ini. Kemudian boleh dikecilkan kembali kalau mau ya. Oke, dan setelah sampai di sini teman-teman boleh menduplikat sesuai kebutuhan. Misalkan mau diduplikat berdasarkan ini, saya coba untuk objeknya saya rubah ke objek set origin. Originnya artinya, origin apa sih? Origin tuh bisa gini, yang titik ini koordinat di tengah ini teman-teman. Jadi kalau teman melihat wireframe rangka, ini ada koordinat, ini dia, ini origin namanya. Jadi bagaimana supaya nempel di tengah-tengah ini, itu dengan cara kita ke objek, pilihnya set origin, menuju ke geometri artinya objek 3 dimensinya. Nah seperti itu ya. Nah setelah sampai situ teman-teman boleh menambahkan menggunakan namanya add modifier, terus kemudian generate, dan kita mencoba untuk menambahkan array. Siapa tahu mau dipanjakin ya, jadi saya ingin menambahkan jumlahnya itu di Y. Nah di sini ya, jadi agak banyak. Oke, dan kemudian saya coba tambahkan jumlahnya kira-kira berapa banyak. Oh, nah gitu teman-teman ya. Itu dia. Kalau memang terasa terlalu tinggi ya bisa dikurangin lagi, dan teman boleh mencoba untuk dibuat menggunakan edit mode dan di select all, dan teman boleh dipipikan ya sesuai kebutuhan. Nah kayak gini contohnya. Oke, ini saya pipikan ya, contoh sederhana seperti itu teman-teman. Dan kemudian sampai di sini teman-teman tinggal dicoba untuk ke zoom bullset, dan ini saya turunkan ya agak lebih datar. Nah itu ya. Oke, ini kamera yang kita gunakan saat ini teman-teman itu menggunakan yang perspektif. Kalau teman mau ganti fotografi juga boleh, nggak masalah ya. Kalau fotografi bedanya apa gitu kan antara apa nih, di sini kan ada dua nih, ada ortografi ya kan. Sebentar nih saya aktifkan dulu. Ini udah aman sih ya. Kalau teman pakai yang perspektif, dia tepat memang lurus ya. Dan dia sudah menentukan bahwa yang di bagian atas itu pasti terang, dan di sini akan pasti gelap gitu ya. Boleh pakai ini boleh, atau pakai yang ini juga boleh, nggak masalah ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan yang ini karena flat datar ya, dia sama. Tapi kalau teman-teman kepengen nanti modelingnya agak lebih tebal, lebih tinggi gitu ya, maaf ya, saya coba aktifkan. Kemudian saya ke edit mode dan saya besarin seperti ini. Maaf, saya tekan A lagi, kemudian saya besarin ke sini. Itu nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah ya. Oke, tapi di sini tidak terlalu tidak terlihat kelihatan ya bahwa itu bentuknya 3 dimensi seperti apa. Jadi teman-teman dipastikan bisa mencoba untuk mengatur ini. Mungkin bagian dalamnya dikecilin lagi ya, kurang kecil ya. Kalau menurut saya sih kurang kecil bagian dalamnya. Di bagian di sini nih. Nah itu dia, ini boleh dikecilkan lagi untuk mendapatkan lebih dalam. Nah kayak gitu ya, itu boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Itu juga bisa ya teman-teman. Jadi ada lebih terlihat ya, lebih terlihat seperti itu kurang lebih ya. Kalau udah di object mode, dan ini udah berhasil teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini ada namanya kayak ada sumbu-sumbu di sini. Nah ini kalau yang model pertama teman-teman itu dipastikan nih saya kembali normal dulu aja. Jadi intinya di sini untuk mengedit ya,
dan sini untuk melihat hasilnya. Ini sudah jadi. Teman-teman boleh menggunakan kamera yang tipe, sebentar saya aktifkan kameranya, terus kemudian teman-teman boleh menggunakan yang perspektif, boleh, silakan. Tapi resikonya perspektif akan bentuknya seperti ini ya. Tapi yang saya butuhkan adalah ortografi, teman-teman. Nah, ini dia yang saya butuhkan tuh seperti ini. Oke, dan ini posisinya bisa diatur sesuai kebutuhan, apakah mau di sini, di tengah, atau bagaimana, silakan. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh bagaimana cara merendernya, bagaimana cara menyimpannya gitu ya. Jadi ini saya matikan dulu. Oke, jadi saya objeknya tidak ada yang terpilih, terus kemudian saya coba untuk matikan, dan tidak ada, jadi kosong, benar-benar kosong, flat. Dan teman-teman ketika kita merender itu ada dua pilihan ya, di dalam render ya. Kalau render ini adalah render berdasarkan kamera ya, kamera pivot yang sedang aktif, bukan pivot, tapi berdasarkan kamera yang kita pilih sudut pandangnya. Sedangkan kalau dari view yang di sini, ini ada namanya view render image. Ini pivot, dia berdasarkan pivot yang kita lihat saat ini. Ya gitu ya, yang di sini nih. Oke, jadi saya coba untuk klik di sini, bukan yang di sini ya, bukan di sini, tapi yang di sini. Jadi benar-benar tegak lurus, lalu saya pilih pivot render image, klik aja, dan ini udah jadi teman-teman rendernya. Kemudian teman-teman segera disimpan di mana kalian mau simpan ya, save as, dan saya simpan di file saya sendiri dan formatnya PNG ya. Oke teman-teman, saya simpan di sini ya, saya kasih nama decal 1. Oke, jadi decal pertama sudah selesai dan kita coba untuk ngerubah teman-teman. Jadi artinya dari sini nanti kita bisa atur dan kita coba lihat seperti ini hasilnya ya. Dan kita coba untuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu di sini. Kalau ini udah beres, silakan teman-teman boleh aktifkan di bagian object mode dulu dan aktifkan objeknya dan boleh digeser. Nah, yang pertama sudah selesai ya. Dan saya mau bikin baru lagi teman-teman. Bikin baru maksudnya gimana? Mungkin saya kepengen bikin sedikit bentuk yang agak berbeda teman-teman, yaitu dengan cara saya membuat taruhlah add mesh sphere ya, sphere ya, seperti ini ya. Jadi saya klik sphere, oke kayak gitu bulatnya, dan kita coba untuk klik kanan. Jadi ini posisi seperti ini ya posisinya. Ini kesannya kayak kepotong. Jadi ini saya coba, ini karena kelihatannya seperti ini hasilnya ya. Jadi saya klik kanan, pilihnya auto smooth, dia halus, dan teman-teman boleh coba untuk, bentar nih saya geser dulu, saya wireframe saya hilangkan. Oke, kemudian saya coba pipihkan menggunakan skala sedemikian rupa. Nah itu saya pipihkan ya, simpel aja. Ini bukan bikin kayak kue, bukan. Ini saya besarin, saya kecilkan di sini kira-kira. Oke, terus kemudian saya mencoba untuk membuat tambahkan simpel aja, add mesh cube, simple. Terus kemudian teman-teman boleh diterapkan di bagian objek-objek yang ada di sini ya. Jadi saya coba untuk kecilkan ya pakai X gini, kemudian saya geser ke seperti ini. Oke, dan posisinya kita atur kira-kira di sini. Nah itu dia ya. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman posisinya ya. Nah dari sini teman-teman nanti boleh mungkin sedikit saya pipihkan lagi. Kalau teman-teman sudah lihat video saya yang boolean, ini bisa diterapkan ya teman-teman. Oke, bisa diterapkan misalkan seperti ini contohnya. Oke, kemudian dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk diberi efek boolean, ke modify, dan teman-teman boleh ke namanya boolean ya. Terus kemudian saya coba klik yang ini, namanya eyedropper black ya, untuk mendeteksi kira-kira yang mau dipotong yang mana, objeknya pemotong yang mana. Saya klik di sini, kemudian saya coba untuk di apply ya, di apply untuk disetujui. Oke, dan ini boleh saya coba untuk mungkin saya putar ya. Saat ini sudah saya putar. Ini kalau saya matikan matanya, dia sudah terjadi bolong seperti ini teman. Oke, dan saya kepengen saya putar dulu dari sini. Saya aktifkan, saya rotasi, boleh saya putar. Sorry maaf teman-teman, boleh caranya begini, boleh tekan R, lalu tekan Z dan ketik 90. Nah itu dia ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk boolean kembali dengan cara diaktifkan di sini. Kemudian saya pilih add modifier, pilih boolean lagi, dan klik yang di sini.
di bagian objek pilihnya yaitu box yang di sini ya. Klik aja eyedropper atau tetes kuping. Klik di sini. Ya, ini udah jadi. Lalu di apply kembali. Ya, kalau memastikan apakah sudah kena atau belum, bahwa booleannya terjadi atau tidak, kan boleh diklik di bagian cube-nya, dimatikan cube-nya. Cube-nya mana nih? Cube yang ini ya. Nah, ini kalau diklik ini udah mati, berhasil berarti ya, udah bisa ya. Baru teman segera di apply saja. Dan clipnya boleh disembunyikan. Oke, ini boleh dimatikan karena nanti kalau tidak takut terbawa pada saat di render. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, sedikit saya mau memodifikasi bagian dalamnya pada bagian objeknya. Mungkin di bagian sini kali ya. Maaf sebentar, nggak kelihatan. Ternyata, oh di bawah. Mungkin saya naikkan sedikit ya, biar kelihatan banget gitu ya. Oke, GZ. Nah, kayak dah. Oke, kira-kira begitu. Terus kemudian teman-teman boleh diklik di bagian edit mode dan aktifkan sisi-sisi yang mana yang mau dijadikan sebagai mungkin mau dikecilin ya, silakan. Bisa tekan S, dikecilin agak seperti itu ya. Dah, ceritanya gitu ya. Itu aja sih yang dibutuhkan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mau dinaikin ke atas, GZ lagi, naik ke atas juga boleh. Itu terserah kalian ya. Oke, setelah sampai sini sudah selesai dan teman-teman boleh render kembali dengan cara view. Ingat ya, bukan di sini tapi di sini, view viewport render image. Dan ini terlihat teman-teman, ini terlihat ya karena sudut pandangnya seperti ini. Oke, jadi saya klik kamera dulu dan pastikan kamera hidup. Oke ya, pastikan kamera hidup. Dan nah, ternyata teman-teman kameranya tuh kebesaran ya. Saya ulangi, tadi makanya kelihatan kecil, maaf. Jadi ini dimensi kameranya kebesaran. Jadi saya coba untuk rubah lagi. Nah, seharusnya begini. Maaf ya, seharusnya begini. Nanti saya render ulang lagi yang satu lagi nih. Ya, nah ini gitu ya. Jadi ini akan diambil dan kita ke menu view, render viewport render image. Dan saya simpan, ini dia, ini seharusnya full seperti ini ya. Saya pilih save as dan saya kasih nama decal 2. Oke, decal 2 ya. Oke, terus kemudian sekarang saya coba kembali, saya coba kembali untuk menampilkan yang ini. Saya sembunyikan dulu ke kanan. Oke, Oke, dan ini saya geser ke sini gitu ya. Dan sekarang saya coba untuk render ulang ya. Nah, ini untuk render ulang dengan cara ke view viewport render image. Nah, ini kalau udah full seperti ini berarti sudah aman. Nah, teman tinggal di save as seperti biasa ke decal. Jadi tidak boleh harus ada ini kosong di sini, ini harus penuh ya. Save image. Nah, selesai. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba membuka blendernya kembali ya. Untuk yang ini saya close saja, sudah selesai, dan kita buka lagi blender. Oke, blender saya banyak. Oke, saya buka versi 4. Jadi saya menggunakan dua blender yang pertama sebagai viewportnya ya, untuk decalnya, dan blender yang kedua tuh sebagai nanti objeknya. Nah, saya sekarang buka file dulu teman-teman, dan saya sudah siapkan modelnya, ini dia. Nah, model saya siapin. Oke, kapan-kapan nanti saya akan buatkan videonya bagaimana cara buat ini ya. Ini main anak-anak aja. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk geser ke atas dan klik diaktifkan di bagian objeknya, dan kemudian kalian boleh ke bagian shader editor dan di sini dipilih di bagian materialnya teman-teman. Dan saya kepengen sedikit agak berbeda warnanya ya. Jadi untuk kalau misalkan saya kepengen warna agak berbeda, di sini saya coba sedikit saya kasih warna abu-abu. Oke, kayak gini aja dulu ya. Yang penting fungsinya kelihatan ntar. Nanti saya aktifkan dan ini roughness saya turunkan. Oke, dan seperti tampilannya. Dan kalau teman-teman ingin merubah, lighting ini pengaruh teman-teman. Jadi supaya kelihatan bagus, mungkin sedikit saya besarin kali ya lightingnya. Oke, lightingnya mungkin saya kasih sekitar, ntar ya. Oh, jauh sekali posisinya. Nah, di sini nih seharusnya.
Nah, seharusnya di sini. Maaf, mana tuh lightingnya? Oke, saya geser agak kemari. Nah, itu dia tonnya. Lightingnya agak kemari dan nanti boleh diatur kayak gini. Gitu ya. Nah, itu dia. Jadi lighting yang kita buat di sini, teman-teman ya. Bentar. Oke, saya aktifkan lightingnya dan ini nilainya besar. Kita kembali ke posisi di sini aja nih. Nah, itu dia. Oke, dan teman boleh mengambil untuk materialnya agak berbeda. Boleh yang ini boleh yang ini juga boleh yang ini juga boleh, mana aja ya, klik aja sesuai kebutuhan, apakah mau yang ini atau yang ini, terserah kalian. Oke, mungkin saya menggunakan yang sedikit ini teman-teman. Oke, biar kelihatan teman-teman hasilnya. Nah, ini boleh diterapkan dengan material yang sama, ini juga sama. Kalau mau mungkin ini saya ganti material yang sama. Oke, ini juga sama bagian dalamnya. Oke, ini juga sama nanti ya. Tinggal kita rubah aja sesuai kebutuhan. Oke, ini juga sama gitu ya. Dan udah semua, teman-teman, saya ganti. Oke, ya. Oh, tinggal satu lagi di bagian bawahnya, saya ganti dengan material yang sama. Oke, nah setelah sampai di sini, teman-teman, pertanyaannya adalah ini warna bisa diatur, bisa lebih terang, itu silahkan, boleh ya. Dan kalian boleh atur kira-kira backnya seperti apakah mau begini atau begini, terserah kalian, apakah mau gelap atau enggak, sesuai kebutuhan ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, nanti boleh teman-teman mencoba untuk bagaimana cara memasukkan decal di sini. Itu dia ya untuk BAM-nya ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk menambahkan sedikit perintah di bagian yang namanya Principal BSDF ini, yaitu di bagian normal. Jadi saya membutuhkan ada dua. Yang pertama itu yaitu search untuk image tekstur, ini dia. Dan satu lagi yaitu normalnya. Oke, normal ya. Saya tekan search lagi, kemudian saya klik normal ya, normal vektor, normal map. Nah, ini dia. Jadi ini saya coba untuk ini saya bikin dua aja deh ya. Kenapa saya bikin dua? Jadi ini yang pertama itu untuk decal pertama, dan nanti saya shift D ini untuk decal yang kedua. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan bahwa oh, ternyata decal bisa begitu loh. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk menarik yang pertama dari sini kemari, dari color ke color, dan dari normal ke normal ya. Itu dia. Seperti itu. Terus kemudian sekarang pertanyaan, kita ngambil gambar dulu. Saya klik di sini. Saya pilih yang decal yang pertama. Ini dia, saya open ya. Dah, nah ini udah masuk teman-teman. Wah, polanya cuman masih berantakan ya. Itu modelnya kayak gitu. Oke. Jadi itu untuk yang decal pertama. Nah, kalau teman-teman pengen mencoba untuk yang decal kedua, sama aja teman. Jadi teman-teman tinggal diseleksi, klik down di sini, klik open dan ambil yang kedua dan open image. Terus kemudian teman-teman tinggal tarik dari sini kemari. Maaf, ini saya tekan N dulu biar ngumpet. Saya tarik dari sini kemari, dari color ke color, dan kemudian menuju ke normal. Pada saat saya ke normal, nanti yang atas hilang. Nah, hilang gitu ya, hilang. Oke. Nah, sekarang saya yang pertama dulu deh, yang pertama dulu aja ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kalau material decalnya itu saya tempatkan di sini, misalkan gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu harus mengontrol dengan cara kita ke bagian yang namanya, ini saya bagi dua ruang, yaitu namanya vertical split. Nah, itu dia. Dan ini untuk diganti menjadi UV editor. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Ingatin kita punya dua ya, decal 1 dan satu lagi decal 2. Nah, jika teman-teman kepengen memakai taruhlah material yang ada di sini, berarti aktifkan yang di sini ya. Kenapa yang lainnya kena? Ya kan dengan material yang sama ya, ya. Oke, klik di sini dan konsentrasi di itu aja, di bagian ini. Yang lainnya boleh disembunyikan dulu sebentar waktu gitu ya, dan teman-teman konsentrasi di sini gitu ya. Nah, dari sini teman-teman boleh coba ke edit mode dan teman-teman boleh mencoba untuk select all. Saya tekan A aja, kemudian kita ke UV dan kita menggunakan Smart UV Project ya. Oke. Nah, kemudian dia unwrap saja langsung.
dan otomatis dia akan mecah kayak gini nih, tapi pusing juga ya mecah kayak gitu ya. Ribet gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan, karena perintahnya decal 1 itu gambarnya bukan yang bulat ya kalau nggak salah ya. Dan kita lihat dulu di sini tekstur ini decal 2 teman-teman, jadi harus diganti menjadi decal 1. Nah, garis-garisnya kayak gitu tuh. Oke. Nah, kita tinggal diatur kira-kira mau taruh di mana gitu ya. Kalau memang mau dibuatnya, misalkan taruhlah saya kepengen tampil hanya di samping ini aja, misalkan gitu ya, samping di sini. Jadi paling gampang gini, dari sisi samping ini baru kita aktifkan kira-kira yang mana materialnya. Saya pakai yang ini face ya, material yang mana. Dan saran saya ini diganti, jangan repeat nih, kalau bisa diganti yang namanya extend itu artinya satu objek, satu permukaan, jadi tidak duplikat ya. Oke, kalau misalkan mau taruhnya hanya di samping sini aja, ini boleh diseleksi dari depan di blok begini aja, dan kemudian kita bisa mencoba untuk ke UV, kita menggunakan project from view, jadi project berdasar apa yang kita lihat di depan. Nah, udah dapat ya, masuk ya, dan polanya juga udah ketahuan kayak gini, tinggal diseleksi di blok dan tinggal ditekan S, kira-kira seperti apa ya, tekan S dan kita atur besar seperti apa. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita bisa ngatur letaknya ada di mana. Oh, saya maunya ada di sini. Kira-kira. Oh, saya maunya ada di sini. Agak besar lagi. Nah, misalkan gini ya, di sini terus agak geser ke sini. Begitu loh, teman-teman. Nah, misalkan kayak gini. Contohnya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Jadi fungsinya decal sendiri itu ngebantu kita memberi tekstur ya, ditempel di sini, kurang lebih gitu ya, simple, sederhana. Nah, kalau kita pakainya yang repeat, dia akan banyak. Nah, itu dia repeat ya, repeat. Kalau memang niatnya mau dikasih banyak, itu boleh, simple, sederhana, dan itu boleh dilakukan di bagian yang ini juga sama. Kalau diterapin di sini juga sama. Nah, bulat-bulat. Gitu loh teman-teman. Ya, simple ya. Jadi cara kerja decal itu seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kalau dua decal ini decal bisa banyak, bisa decal 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, bisa dipasang-pasang. Dan sekarang bagaimana kalau dua decal ini mau digabung? Wah, itu dia, bisa. Yaitu kita minta bantuan namanya mix. Jadi dicampur dengan cara perintahnya adalah dibuat di sini ya. Saya coba untuk diatur, dan ini saya putuskan dulu. Wah, diputuskan. Saya tekan shift A, search, pilihnya mix ya. Kita mix color, kita tempel di sini, dan ini ada kayak color A, color B, dan tinggal tarik aja ya dari yang ini. Saya geser kemari biar kelihatan lebih dekat. Oke, saya tempel dari sini, saya tarik dari sini kemari ke A, dan ini ke B, dan terakhir resultnya tarik ke normal. Ini double, nah langsung nempel. Itu dia teman-teman, ya kan. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, kira-kira mau diatur nih, misalkan diatur saya mau coba untuk misalkan yang ini mau dikecilin gitu ya, apa yang untuk yang konsentrasi ini dikecilin. Ini bisa untuk mengecilkan, misalkan yang lingkaran kecil ini saya kecilin ya. Saya tekan Ctrl T, oke, Ctrl T, dan teman boleh mengontrol di bagian yang namanya skala. Nah, ini dia di blok ya, kira-kira kasih taruh 5, dan dia lebih kecil untuk mengontrol. Jadi khusus buat konsentrasi di bagian ini kecil-kecilnya. Karena ada kayak gitu ya. Oh, saya maunya ada sekitar 10, lebih kecil-kecil. Nah, kayak gitu. Oke. Ini juga berlaku untuk yang lain. Nah, ini salah satu contoh model yang ada. Itu setelah udah jadi. Nah, sekarang bagaimana dengan cube yang lain yang ini misalkan. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini udah jadi misalkan ya. Saya udah setuju dengan metode kayak gini. Dan kalau teman-teman kepengen modelnya ini agak berbeda, dengan style berbeda, teman-teman, ini karena material sama, saran saya supaya agak berbeda, teman-teman kliknya di ini, gini. Bukan klik di sini lagi, tapi kalau di sini, kalau saya aktifkan di sini, kita perhatikan di bagian ini, map materialnya, dia materialnya, dan 8. Nah, sekarang saya klik di sini. Ini juga sama. Nah, kalau bisa namanya beda. Jadi kliknya di angka 8-nya, klik aja. Nah, berarti dia udah berdiri sendiri, tidak gabung dengan material yang tadi kita
buat ya. Mungkin ini material kedua ya. Nah ini agak berbeda metodenya gitu ya. Dan teman-teman bisa dikontrol sesuai kebutuhan. Ini karena ini belum di UV map jadi nggak ketahuan. Kalau ini kan udah di UV map ya. Kalau ini belum UV map belum ketahuan. Nah sekarang ini material sudah ada, tapi kita bisa ngedit di sini tanpa mengganggu yang ini ya. Kita ngedit yang di sini tapi tidak mengganggu yang di sini. Oke. Misalkan yang ini saya aktifkan, kemudian kita coba ke edit mode. Nah tekan A. Dan teman-teman boleh mencoba untuk dari samping seperti ini ya, baru ke UV project from view. Nah ini kelihatan ya, dan tinggal diatur. Jadi ketika saya memperbesar di sini, nanti yang di sini tidak ngikut. Itu dia teman-teman ya, tidak mengikuti. Jadi memang konsentrasi khusus buat di sini, yaitu dengan cara klik di sini tadi barusan gitu ya. Oke, dan setelah sampai di sini misalkan udah cukup selesai sudah, dan object mode lagi ke normal, dan teman-teman boleh klik aktifkan yang lainnya, baik yang di sini, baik yang di sini, di sini, tinggal diatur sesuai kebutuhan ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman cara-caranya. Jadi memang kita ngatur sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya mengedit yang di sini, misalkan yang ini mau saya edit lagi, berarti teman-teman klik di sini nih, angka 7-nya, klik aja, klik. Nah baru kasih nama, mungkin ini selongsong depan, selongsong ya gitu deh depan. Nah gitu ya. Jadi ketika saya ngedit yang ini tidak mengganggu yang lain, itu dia teman-teman. Oke, dari sini nanti kalian tinggal diatur. Oh saya mau ngatur di sininya nih, agak saya mungkin tidak mau menggunakan yang ini, saya matiin dulu nih, saya cabut. Ya sudah, berarti hanya satu warna doang yang saya gunakan. Nah gitu ya. Dan teman juga bisa ngontrol di bagian ini ya teman-teman, di bagian namanya strength. Strength ini untuk kekuatan, kira-kira seberapa tonjolan yang diinginkan kita. Nah gitu ya, apakah mau lebih kuat atau lebih tipis nih di sini mainnya. Oke, normalnya 1 ya, normal 1. Oke, setelah sampai di sini teman-teman nanti kalau memang masing-masing mau diganti warna berbeda, misalkan yang ini misalkan yang ini ya, saya mau sedikit agak warnanya mungkin ke biru-biruan. Wow gitu ya, biru ya, kayak sedikit ke biru, dan kemudian yang ini mungkin sedikit orange atau merah terang, sedikit agak merah gitu ya. Oke, terus kemudian yang ini mungkin agak sedikit hitam. Nah itu boleh. Jadi teman-teman bisa ngontrol sesuai kebutuhan. Dan ini metaliknya boleh naikin biar lebih kuat warnanya, biar keluar. Dan roughness juga bisa diatur apakah mau lebih kuat atau enggak, tergantung kalian apakah mau lebih kuat kayak gini atau begini. Roughness turunin. Nah tergantung teman-teman ya. Jadi tergantung kalian kira-kira maunya seperti apa, itu selera. Saya naikin kayak gini. Oke, simple, sederhana. Cara kerjanya seperti itu. Iya, ini sudah selesai, udah jadi teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai decal. Kira-kira cara kerja seperti apa dan proses bagaimana. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian dan terima kasih.